Halo Sobat Mania Indonesia, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama gue Abdu, Gue Fauzan, gue Noval. dimana di segmen kali ini kita akan membahas tentang biaya konsumsi. Kenapa tiba-tiba ke gua anjing? Kangen persiapan gua. Lanjut nggak apa-apa. biaya konsumtif bikin Boncos. Oke. Ini masalahnya anak-anak muda yang pada banyak gaya. Yes. Biasanya Biasanya masih UMR tapi rokok sampurna mil. Rokok tuh Evo. Kalau enggak apa sih? Smith. Kalau enggak apa satu lagi tuh? itu kayaknya Apa? Subur mil. itu untuk yang disebut mil itu sebenarnya salah satu bagian dari cara untuk kita kompetitif dalam berbisnis. Nice. Jadi kita harus lihat peluang, lalu kita survive lah sama jenis-jenis merek atau brand yang lainnya gitu kan. Dengan adanya merek-merek seperti itu bisa survive. Nah, tapi di video kali ini kita mungkin bakal banyak membahas dari sudut pandang kita bertiga, dari Fauzan, dari Noval, dan dari gue pribadi tentang hidup konsumtif itu selalu boros, selalu boncos, atau mungkin ada trik-trik biar lo bisa hidup yang nyaman tapi lo tetap kelihatan Keren. Dan terlihat hedon. Jadi emang kadang yang bikin kelihatan hedon kan apa yang lu pakai, apa yang lu punya gitu kan. Dan itu sebenarnya nggak harus mahal sih. Yes. Kayak misalnya baju yang lu pakai biar kelihatan mahal tuh gimana caranya? Itu kan nggak harus beli kayak nggak harus beli Gucci, nggak harus beli LV, nggak harus beli Louis Vuitton dan lain sebagainya. Ada caranya. Iya, lu bisa pakai kaos polos tapi muka lu keren. Muka ngaruh loh. Iya. Percaya nggak? Muka ngaruh loh. Kalau looks aja gini ya. Nih ya, kalau lu kayak gua mau pakai baju LV pun dianggap KW. Coba lu Beckham, lu kasih sepatu Nike KW pasti sampai ori. Mau mereknya udah Nike atau apa ya, biasanya yang KW banget tuh ada namanya Nike. Adidas jadi Adidmas. Nah, itu pasti disangkanya ori. Kalau pakai Beckham. Iya, tergantung siapa yang pakai. Tapi kita di video kali ini bakal membahas dari beberapa sudut pandang. Kenapa sih anak muda zaman sekarang itu mau untuk melakukan gaya hidup konsumtif seperti ini? Apa sih yang penyebabnya? Mungkin bisa dari dulu nih Pak. Gimana pandangan lo tentang anak-anak muda zaman sekarang yang mereka tuh memilih untuk hidup konsumtif, lalu ya keuangannya jadi boncos atau enggak teratur gitu? Kalau dari pandangan gue pribadi sih biasanya dari lingkungan ya. Oke, benar. Lingkungan. Dari lingkungan lu misalnya teman-teman yang lumayan kaya tapi lunya ya biasa-biasa aja, ya lebih baik tuh jangan ngikutin mereka. Ngikutin apa aja sesuai dengan dompet lu aja udah. Yes. Ikutin itu, jangan sampai yang berlebihan nanti pengen Nike Air Force One akhirnya belinya pakai pinjol, itu kan merugikan diri sendiri. Lobang gitu ya. Itu cuma karena pengen di respectin aja sama teman yang sifatnya itu cuma sementara. Padahal menurut gua kalau misal lo pengen di respect sama temen ya dengan prestasi lo kan. Iya. Mungkin ya dengan lo bekerja lebih keras, lo bekerja lebih hebat dari teman-teman lo, itu menurut gua lebih show respect yang bener lah gitu, daripada lo cuma ngandelin gaya lo doang gitu. Dibanding make ini kan, dibanding kita beli barang-barang sesuatu yang ya sifatnya cuma sementara aja, mendingan kita alihin lagi tuh anggarannya kemana. Misalnya lu ngekos, lu bisa makan enak. Kalau lu beli nanti Nike Air Force One contoh, lu jadi makan Indomie kan atau warteg doang. Kan kurang enak. Yes, poin yang pertama adalah Lingkungan. Dari gua lingkungan. Dalam memilih lingkungan atau simpelnya pinter-pinterlah berteman gitu ya. Pinter-pinterlah berteman. Yang emang apa yang lo lihat harus lo punya. Benar. Semua apa yang orang lain miliki lo juga harus punya hal tersebut. Jadi pinter-pinterlah dalam berteman dan juga bersikap dalam lingkungan atau circle lo itu lah kalau bahasa zaman sekarang. Benar. Kecuali kalau emang ada tujuannya dan circle lu itu bisa nguntungin ya. Yes. Nah, catatan kayak misalnya lu beli Lamborghini karena lu pengen masuk klubnya, karena lu pengen ngambilin dari sana. Oke. Lu beli misalnya misalnya lu beli jam tangan Rolex biar bisa masuk komunitas Rolex atau circle orang-orang yang pakai Rolex biar lu bisa ngambil di sana. Itu beda. Yes. Nah, jadi apa yang kalau misalnya itu berpengaruh lingkungan luang, misalnya nih, lu lingkungan lu tuh di situ rata-rata pakai jamnya tuh QNQ
Casio, terus lu tiba-tiba di situ pakai rel sendiri. Ya sebenarnya kayak apa anjir? Kayak sebenarnya nggak ini juga, nggak worth it juga. Yes. Jadi tergantung lingkungannya dan tergantung tujuannya. Iya betul. Kayak misalnya kalau teman-teman tuh sering lihat ada pengusaha-pengusaha atau influencer atau artis yang dimana mereka itu membeli sesuatu itu memang untuk masuk ke circle si barang yang dia beli itu. Ya kan kayak contoh simpel kata tadi kan beli Ferrari untuk masuk circle Ferrari. Otomatis orang-orang yang punya Ferrari ini minimal lah kalau misalnya dia nggak dari duit dia sendiri, mungkin dia punya privilege, ya mungkin dia juga dapat ilmu dari orang tua dia tentang apa konsep-konsep konglomerasi misalnya, konsep-konsep dia dulu kaya tuh kayaknya tajir melintir misalnya kayak gitu, atau mungkin yang punya bisnis gede atau bisnisnya nggak kelihatan nih, karena banyak ya orang-orang yang konglomerat gitu yang punya bisnis yang nggak kelihatan, ya kan, itu the real kaya kan, yang nggak ke expose. Biasanya mereka tuh yang punya Lamborghini, yang punya Ferrari dan lain sebagainya. Itu masuk ke circle mereka, ya lu minimal punya barang yang sama kayak mereka. Itu baru cara kalau misalnya lu mau hidup mewah tapi lu bermanfaat. Ya, kan? Benar. Hidup mewah dengan tujuan. Hidup mewah dengan tujuan. That's it. Biar pembahasan kita nggak terlalu jauh, mungkin gua bakal langsung masuk ke beberapa pertanyaan yang bakal gua tanyain ke mereka berdua. Yang pertama, apa sih gaya hidup konsumtif atau kayak gimana sih gaya hidup konsumtif menurut pandangan Fauzan dan juga Noval? Mungkin boleh dari Fauzan dulu. Gimana sih kehidupan seorang atau anak muda itu bisa dikatakan sebagai gaya hidup yang konsumtif? Untuk menjawab dulu kita ini. Gaya hidup yang konsumtif menurut gua deh. Ini masalahnya anak muda semua nih. Ini sebenarnya ngomongin pengalaman pribadi juga sih. Jadi sebelum pokoknya pas umur gua masih 20 awal banget. 20, 21, 19 itu konsumtif banget. Jadi kayak gua beli barang tuh bukan berdasarkan value-nya, tapi berdasarkan gengsinya, berdasarkan mereknya, bukan berdasarkan fungsi, dan suka numpuk banyak barang. Jadi misalnya gue udah punya jam tangan satu nih, ini udah fungsional banget nih, tapi gue lebih suka kayak enak kali kalau punya 2, punya 3, padahal fungsinya sama. Nah itu menurut gue sih konsumtif banget, karena kan fungsinya sama ya, kecuali lu punya jam tangan satunya digital, satunya analog, atau satunya smartwatch, itu kan fungsinya beda-beda ya. Nah gue tuh pernah koleksi jam tangan yang fungsinya sama, digital semua, dan ya cuman beda merek doang, beda merek, beda desain doang. Dan gue juga pernah gaya hidup konsumtif itu, yaitu intinya tuh lu beli barang yang bukan berdasarkan value, jadi berdasarkan ego aja. Yes. Jadi ya pokoknya nggak dihitung. Kadang barang yang mahal juga nggak begitu awet kok. Kadang malah yang murah atau yang lokal punya itu malah lebih oke dari segi kualitinya, dari segi value-nya. Nah menurut gue sih salah satu gaya hidup konsumtif begitu. Berarti beli barang berdasarkan Ya, ego. betul. Dan juga validasi eksternal gitu. Iya, betul. Pengen diakui sama orang lain. Kalau misalnya dari lu gimana Pak? Gaya hidup konsumtif pandangan lu? Gaya hidup konsumtif, pandangan gua tuh lebih ini ya. Kita tuh terlihat nafsu gitu, pengen beli barang yang tadi kayak persis dibilang kayak si Fauzan bilang karena fungsinya sama padahal pengen ini. Tapi cuma pengen tuh kita tuh sebenarnya ngebeli itu ya validasi aja, validasi dari eksternal, dari lingkungan tuh banyak banget kan, dari mana-mana lah, mungkin dari kalau lu kerja mungkin dari atasan ya, wah jam kamu keren banget nih, bisa jadi kan begitu segala macam. Tapi kalau gue juga pernah gue ngalamin kayak gaya hidup konsumtif, ya itu bener cuma dari ego gue aja. Padahal waktu itu gue beli barang itu fungsinya sama-sama buat nge-vape. Sama-sama bisa ngeluarin asap, sama-sama bisa ngeluarin rasa, semuanya tuh sama semua. Itu cuma perkara merek aja, kita cuma pengen kelihatan merek bagus, habis itu udah kelihatan keren aja. Di tongkrongan kan kelihatan keren, wah gila lu baru beli ini, gila lu beli ini segala macam. Ya cuma penyakit anak muda banget sih ya. Penyakit banget sih, itu gila sih, kayak demi gengsi itu lu berani nge-spend harga semahal itu dengan fungsi yang sama gitu. Walaupun beberapa barang emang ada yang terlihat beda lah fungsinya segala macam dari fitur-fiturnya, tapi yang akhirnya itu outputnya itu tetap sama-sama buat gue ngeluarin asap yang ada rasanya. Udah kayak gitu. Ya paling kalau pandangan gue ya gitu. Menurut gue emang terlihat nafsu aja. Kita tuh nafsu banget aja kayak
kelihatan lapar mata, lapar mata, bener. Lebih lapar mata. Lihat apa yang baru yang keren padahal fungsinya sama, mungkin dari brand yang sama dia ngeluarin model baru aja. Atau misalnya contoh ya brand A ngeluarin baju kan dia selalu rilis model baru, rilis model baru. Ini keren, beli lagi. Lo nggak sewajib itu untuk punya barang itu. Padahal sebenarnya Iya. kita nggak mikirin ini kalau dicuci nanti bakal cepat crack nggak, ini kalau dicuci bakal warnanya bakal cepat bule nggak, ini kalau dicuci bakal belel nggak. Maksudnya jadi Udah beli aja dulu. nanti mungkin dicuci 3-4 kali atau ngerawatnya nggak bagus udah crack, udah warnanya udah luntur, akhirnya ya udah jadi sarang di lemari doang. Iya, benar. Menurut gua itu udah lumayan menjawab ya ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini jadi apa sih dampak negatif dari gaya hidup yang konsumtif? Kira-kira menurut kalian berdua gimana? Dampak negatif dari hidup konsumtif itu maksud gua dampaknya ke keuangan, ke lingkungan, ke keluarga mungkin yang sedang mungkin ada struggle dalam keluarganya atau ya dalam kehidupan yang lainnya. Mungkin dari Ojan dulu gimana menurut lo? Dampak negatifnya apa sih hidup konsumtif kayak gitu? Dampak negatifnya udah pasti ke keuangan, udah pasti. Yes. Itu udah paling dasar. Mengikis keuangan banget ya. Terutama yang gajinya masih UMR. gaji. Nih buat orang-orang UMR. Dengerin. Apalagi UMR-nya UMR di daerah-daerah terkecil. Daerah apa ya? Daerah-daerah inilah misalnya UMR kurang lah, beda sama maksudnya lu jangan samain UMR Karawang, UMR Bekasi sama UMR Jogja gitu kan. Kan pasti beda banget. Pasti dampaknya keuangan. Karena lu kalau konsumtif apalagi ya lu beli barang yang value-nya biasa-biasa aja, nggak jelas, terus malah ngoleksi barang yang aneh-aneh, fungsinya sama, itu pasti duit lu tuh bakal cepet habis dan akhirnya jadi nggak nabung gitu kan. Jadi ini pengalaman pribadi juga. Ini banyak banget pengalaman pribadi gue. Pokoknya waktu itu sempat gue kayak gitulah, impulsif banget, namanya apa sih, impulsif buying. Jadi lapar mata segala macam, akhirnya gue gak punya tabungan segala macam. Dilala gue tiba-tiba sakit. Nah, tiba-tiba sakit, kondisi tabungan tuh nggak memadai lah, maksudnya ada tabungan tapi nggak sebanyak itu, nggak mampu mengcover semua penyakit gue saat itu. Akhirnya jadi utang, jadi nyicil, jadi ini. Nah itu parah banget sih, apalagi kalau misalnya lu udah hidup lu konsumtif, impulsif buying, terus orang tua lu tuh nggak tajir-tajir banget, akhirnya nyusahin keluarga. Pas lu kenapa-napa, maksudnya amit-amit kayak kecelakaan segala macam, terus akhirnya nyusahin keluarga dalam posisi mungkin kurang mampu juga. Nah udah berentet, akhirnya ya pusing dah pokoknya. Kalau misalnya mau sadar gitu ya, kita bisa banget tuh kan. Iya, minimal apa ya cadangan gitu ya. Pikirin nggak, lu nabung minimal ya paling dekat buat sakit, kalau enggak contoh paling dekat kecelakaan aja, lu nabung minimal buat itu aja dulu deh. Nah karena kalau misalnya lu tiba-tiba terjadi sesuatu terus lu butuh duit banyak buat kesehatan, lu udah nggak punya duit, terus akhirnya lu minjem, lu nyicil untuk sesuatu yang udah dilewatin tuh. Aneh banget sih menurut gue. Yang nggak ada bentuknya gitu kan? Nggak ada bentuknya. Nyicil nih buat kesehatan lu, misalnya lu udah sehat tapi lu tetap nyicil kan, karena lu ngutang gitu pas sebelumnya. Nah itu kan sayang banget, maksudnya kan bisa dicegah di awal. Bener banget. Itu pengalaman gue pernah begitu, masalahnya nyicil buat kesehatan. Aneh banget nih. Mana kagak ada sembuh, nggak ada sembuh, nggak ada bentuknya gitu. Apa yang pengen gue lihat gitu? Bentuknya adalah kesehatan, tapi kan sebenarnya bisa dicegah. Iya Aduh anjing, nyesel banget sih. Itu benar gue bisa ada sih buat kita semua, maksudnya kita perlu banget nyiapin dana darurat lah rasanya ya kan? Betul. Dana darurat itu kan bisa kita hitung sendiri, kita yang tahu kapasitas itu sendiri, kita yang bisa mengukur seberapa sih kira-kira kemampuan finansial kita nih, kira-kira berapa kali dari pengeluaran bulanan mungkin kita sisihin ya kan, atau dari gaji bulanan kita. Karena menurut gue kayak tadi itu kan hal yang nggak terduga ya kan, itu menurut gue ini cerita yang bagus banget dan bisa teman-teman ambil kesimpulan bahwasanya teman-teman gak usah terlalu ngikutin ego dalam beli barang atau kayak gimana. Ingat bahwasanya kita gak selamanya sehat, kita gak selamanya hidup aman dan lain sebagainya. Jadi gak ada salahnya untuk waspada. Oke, kalau dari novel gimana? Kalau gua sih di sini gua juga nggak ngelarang kalian beli ini ya, beli barang-barang mahal. Terkadang tuh barang juga, contoh gue beli baju itu dulu gue pernah beli baju harganya 30.000. Itu kualitasnya tuh yang bener-bener ya biasa aja lah, bener-bener biasa aja, yang
sekali cuci tuh langsung nyempit, enggak 2 minggu sih, 2 bulan kemudian tiba-tiba ada aja yang belel segala macem. Di sini juga gua lebih nyaranin kalian tuh kayak agak mahal sedikit tapi bisa bertahan lama. Tapi gua ini nggak nyaranin kalian juga buat selalu karena gua ngomong kayak gini selalu beli barang-barang yang mahal enggak, tapi tergantung kualitasnya itu kayak gimana. Kalau kualitas dia oke, harga 70.000 itu oke, bisa dipakai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun, itu lebih worth it dibanding 30.000 cuma 2 bulan. Setuju. Maksudnya kayak lu beli barang yang misalnya lebih mahal, tapi misalnya karena kalau kaos tuh kan yang bisa dicuci sampai berapa tuh hitungan tuh kalau nggak salah 18 kali ya, berapa cuci ya kan. Jadi jangan yang kayak baru juga 2 kali 3 kali cuci udah nyemble gitu. Nah iya, jangan ya, sesuai ininya lah, sesuai kualitasnya. Kalau memang oke, lebih baik kita ngambil agak mahal nggak apa-apa, tapi jangan kalian terus beli-beli gitu. Yes, yang middle yang bagus. Ada dampaknya gini, kalau misalnya ini ngomongin dampak kan. Jadi kalau lu misalnya beli baju murah, katakanlah beli baju 30.000 tapi cepat rusak ya, akhirnya lu beli lagi baju yang sama, misalnya hitungannya karena gua ngambil murahnya nih karena kan jangan impulsif banget karena gua nggak beli mahal-mahal segala macam. Lu beli lagi 30.000, udah 2 kali kan, udah 60.000 tuh. Nah misalnya dalam 2 bulan sekali lu beli 30, mungkin lu misalnya beli baju yang sekali harganya 100.000 bisa dipakai mungkin 10 bulan atau mungkin bahkan sampai 1 tahun, itu kan menghemat banget dibanding lu 30.000 per 2 bulan akhirnya per tahun. Jadi setahun tuh berapa tuh? Jadi 100.000 lebih sampai 150.000 tanpa disadari, tanpa disandir, jadinya lebih mahal. Terus dapat kualitasnya yang biasa aja lah. Dan kualitasnya biasa aja. Kualitasnya begitu, ngincer murahnya doang, nggak mikirin value-nya. Akhirnya beli lagi, ngincer murah lagi. Tapi memang kadang ada beberapa barang yang murah itu good quality ya, itu tinggal pinter-pinter kita aja. Ya kan sekarang banyak reviewer atau banyak misalnya kalian mau beli barang apapun ya, elektronik, baju, fashion, sepatu segala macem, itu kan banyak reviewernya lah. Tinggal kalian lihat aja mana yang lebih worth it dengan harga yang kalian keluarkan. Setuju. Sama kayak sebenarnya selain barang-barang itu kayak misalnya beli barang elektronik juga nggak sih? Jadi kita kalau misalnya kita ngeliat reviewnya dulu ya kan, atau mungkin kalau fashion mungkin minimal banget kalau nggak mau ngeliat reviewnya tanya temen lah ya kan. Tanya temen yang mengerti fashion misalnya, atau yang tahu tempat belinya di harga yang murah di mana, yang kualitasnya bagus, atau yang middle tapi kualitasnya bagus. Itu kan tanya temen dulu kan, nggak ada salahnya kan, daripada gambling, lihat-liatin di toko hijau, toko oranye atau toko pink segala macem, ya lebih baik kayak gitulah. Oke. Terus yang selanjutnya nih, ada pertanyaan yang lumayan agak nyeleneh ya sebenarnya. Masih di ranah konsumtif dan keuangan. Nih pertanyaan buat kalian berdua ya. Kalau misalnya kalian nongkrong sama pacar kalian, misalnya nongkrong sama pacarnya tiap hari nih, ya kan? Itu sebenarnya termasuk gaya hidup yang konsumtif atau tidak? Mungkin dimulai dari Ojan dulu. Karena dia yang punya pacar. Nongkrong tiap hari, udah pasti konsumtif, udah pasti. Kenapa? Nongkrong ya? Iya, itu kan nongkrong. Kalau nongkrong beda. Kalau ketemu kan bukan berarti konsumtif, tapi kalau nongkrong tiap hari udah pasti konsumtif. Karena ya lu kalau maksudnya notabene nongkrong tuh lu di luar ngopi atau sekedar apa gitu ya, misalnya ke kafe segala macam udah pasti konsumtif karena kan nongkrong. Tapi kalau cuma sekedar ketemu, ya ketemunya di rumah atau gimana, ya itu oke aja, asal dilihat-lihat aja, maksudnya budget yang dikeluarin itu setiap ketemu berapa. Kalau misalnya kadang ada juga orang ketemu di rumah, sekali ketemu dia mungkin si cowok atau si cewek ini yang nyamperin bawa martabak atau bawa ini, akhirnya martabak sekaligus 7 gitu. Setiap hari 100 tujuannya 1.000. Jadi sebenarnya konsumtif apa enggak sih, itu sih point of view masing-masing. Itu cuman personal masing-masing yang bisa ngejaga. Jadi jangan sampai kayak lu pacaran, ya ini juga pengalaman pribadi sih. Jadi gue pernah, maksudnya di fase 1 tahun 2 tahun pacaran tuh kayak konsumtif banget, setiap hari nongkrong segala macem, tuh ngabisin maksudnya berjuta-juta per minggu. Nah itu bener-bener riskan banget buat keuangan kita masing-masing, apalagi notabene lu masih pacaran ya. Kalau buat istri udah beda lagi ceritanya, lu mau keluarin duit berapapun, karena kan kalau dari sisi agamaisnya kan ada hitungan berkah, pahala dan sebagainya ya. Tapi kalau pacaran kan ya
nggak ada manfaatnya Iya, sih nggak ada manfaatnya sih, benar. kalau misalnya ngeluarin duit banyak banget gitu ya. Iya. Jadi itu yang harus dihindarin juga. Jadi pacaran lah secara kreatif. Iya benar setuju. Jadi semenjak saat itu ya gue belajar, wah nih ngeluarin duit banyak segala macam, setiap hari nongkrong misalnya keluar 7 kali nongkrong 1,4 juta. Iya sih. Akhirnya sekarang ngakalinnya kalau dari sisi gue ya gue kalau misalnya ketemu sama pacar gue ya udah ketemu, kalau misalnya mau makan lebih banyak masak, belanja dan gak banyak ya. Oke, masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa sih kira-kira menurut kalian berdua dampak kesehatan mental terhadap kehidupan atau pola kehidupan yang konsumtif? Mungkin mulai dari Ejan dulu, gimana menurut pandangan lo? Dampak kesehatan mentalnya udah pasti bisa bikin stres. Kalau Iya. dari seneng, kalau lu konsumtif nggak punya duit, Gak punya duit itu udah otomatis stres ya. stres. Apalagi ya maksudnya nih ya sebenarnya dampaknya dua, positif dan negatif ya. Kalau positifnya dopamin lu bakal keangkat. Apa sih kayak hormon dopamin lu, hormon kesenangan lu keangkat karena lu bisa membeli barang sesuai ego lu kan, karena lu lapar mata lu beli, dopamin lu ngangkat. Tapi kan after that kayak misalnya 2 hari 3 hari misalnya lu beli sesuatu impulsif buying yang nggak jelas, yang nggak bervalue, 2 hari lu seneng, 3 bulan lu stres lah. Yes. Kalau lu nggak punya duit masih tetap aja sebenarnya nggak balance ya, kecuali lu udah spare duit. Misalnya contoh lu mau beli Gucci harganya 10 juta, lu udah spare, lu di tabungan lu punya 100 juta, lu beliin itu 10 juta buat self reward. Nah kadang ini juga nih masalah self reward nih, gue kadang suka menyalahartikan juga nih self reward. Kadang gue pengen self reward nih, pengen beli iPhone, tapi kondisi keuangan lu juga masih kurang gitu. Dengan dengan alasan lah ini kan self reward gua karena gua udah bekerja keras, karena gua udah masa nikmatin gitu ya. Masa nggak nikmatin, tapi kan lu harus lihat juga, lu kan hidup kan bukan cuma sehari 2 hari. Misalnya lu mau hidup 2 tahun 3 tahun ke depan tuh gimana segala macam. Nah itu sih dampak kesehatan mentalnya udah pasti, yang udah pasti utama sih stres sih kalau nggak punya duit. Dan wah udah pasti bisa gelisah segala macem lah. Gila sih. Berarti ngaruh banget ya ke kesehatan mental ya. Ngaruh. Buat teman-teman milenial dan Gen Z yang mungkin mempertanyakan hal tersebut, apakah itu berpengaruh sama kesehatan mental? Tentu sangat berpengaruh. Gimana Pak? Pendapat lo Pak? Iya, benar. Itu berpengaruh banget. Biasanya orang-orang yang suka beli barang-barang aneh atau enggak yang cincin naga. Itu masih Ojan. itu tuh orang-orang yang biasanya cemas. Itu nggak tahu apa yang dia cemasin tuh, dia nggak tahu. Jadi dia cuma pengen beli aja gitu, pengen beli, abis itu ketagihan lagi, beli lagi barang-barang yang aneh, entah asbaknya, naga, orangnya naga. Kayak gak ada something yang lebih penting untuk dibeli gitu ya. Nah, sebenarnya kayak gitu tuh kayaknya depresi dari mungkin tekanan dari lingkungan. Kehidupan biasanya kayak gitu. Dia bingung pengen ngapain, akhirnya oke lah dilampiaskan ke barang-barang ya kayak gitu tadi. Iya Gitu. Negatif itu sih berdampak banget sih buat ini mental kita ya, dalam beli barang-barang kayak gitulah, perintilan yang nggak jelas malah. Iya. Betul. Oke, mungkin gue udah nangkep jawaban dari kalian berdua, dan gue ada bikin beberapa summary mungkin dari obrolan kita dari pertama. Kalau misalnya kita mau hidup yang tenang, hidup yang damai, hiduplah dengan bijak. Benar. Jadi Setuju. kalau misalnya membeli barang, jangan membeli barang atas dasar ego, tapi atas dasar kebermanfaatan. Ya, jadi lalu juga kita hiduplah dengan bijak juga, ya kan? Bijak. Kayak misalnya tadi kayak pacaran, bisa lebih kreatif, cara-cara yang lebih gampang, yang lebih kreatif tanpa menyusahkan diri sendiri. Benar. Pikirkan masa depan, kayak misalnya kita juga punya masa tua, masa sakit, ya. Kita nggak selamanya sehat, kita harus punya dana pribadi dan lain sebagainya. Menurut gua itu harus disiapkan dengan sebaik mungkin. Jadi jadilah anak muda yang bijak, yang benar-benar bisa memanfaatkan semua dengan sebaik-baiknya. Oke. Sekarang mungkin untuk terakhir, pertama pesan dulu nih, pesan dari Nopal buat anak-anak muda. Yes, boleh. Pesan dari gua jangan banyak-banyak beli barang-barang gak jelas, apalagi cincin tadi tuh biar bisa rokok. Katanya. Jangan beli barang yang aneh lah. Pikirkan untuk yang kedepannya mau apa. Entah kalian punya mimpi untuk beli rumah, motor maupun mobil segala macem. Jadi lebih inilah, pengeluaran kalian lebih dilimit lagi. Seandainya udah limit, udah kalian cukup beli barang-barang yang konsumtif.
Kayak gitu sih dari gua. Nah, pesan dari Aci gimana nih buat anak-anak muda di negeri Wakanda ini? Pesan dari gue sih 30 ratus. 30 juta rakyat. Itu kan hidup sebelum masa hidup. ya buat anak-anak muda, intinya jangan mau makan gengsi lah gitu ya. Benar. Jangan hidup atas dasar orang lain. Hiduplah di atas kaki lo sendiri, hiduplah atas dasar keinginan lo sendiri. Emang lo yang benar-benar bisa mengatur diri lo sendiri. Lo yang tahu diri lo sendiri, jalanin sesuai kebutuhan lo. Jangan apa yang dikatakan orang itu yang juga ada di pikiran lo. Gitu dari itu. Nah, ini dari Noval udah masalah gaya konsumtif, dari Aci kehidupan yang bijak. Kalau dari gue cuman nih ya buat anak-anak muda nih gue kasih Tidur yang tenang. kata. Empat kata. Jangan main judi slot. Temen gua ada, dia menang 20 juta, kalah 30 juta. Oke, udah kacau guys. See you guys in the next video. Bye.